sedih, duniamu sepi, tonton saja Kominfo. Pas lagi nganggur, wifi gratis, buruan nonton Kominfo. Kominfo, 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 bikin hatimu gembira. Nah, saya sudah bersama Kang Maman, siapa yang nggak kenal? Dosen, jurnalis, penulis. Banyak lagi yang susah disebutin nih. Itu nggak takut itu? Kan rangkap jabatan bisa dituntut loh. Rangkap jabatan tapi rangkap hasilnya dan nggak jelas hasilnya, itu kita baru takut. Oh itu ya, kalau ini jelas ya hasilnya. Kalau ini jelas. Jelas ya. Jelas, dari petugas mana? pajak juga bingung, banyak banget rangkap jabatan lu tapi kok segini-gini doang gitu. Jelasnya begitu ya. Udah dikejar-kejar, ya segini doang gitu. Literasi. Literasi itu apa sih? Hampir semua kata. Iya tuh, hari ini orang ngomongin literasi segala sosok seolah-olah semua selesai karena literasi. Ya. Dulu orang selalu nyebut ini masalah komunikasi, sekarang berubah. Betul. Ini masalah literasi. Lalu otaknya orang literasi berarti baca tulis doang. Tadinya Padahal itu taunya. Itu dia, padahal nggak segitunya. Literasi yang lebih luas itu kan sebenarnya life skill, kecakapan hidup. Oh. Kemampuan baca tulis dan hitung, iya. Kemampuan mengakses materi informasi yang tepat, akurat, bisa dipertanggungjawabkan, itu juga bagian dari literasi. Banyak sekali kan informasi beredar di mana-mana. Kalau lu masih juga salah, masih nyebarin dapatnya hoax dan dipercaya begitu aja, nah itu belum literat lo. Oh. Lu belum melakukan sifat cover both side, check and recheck, verifikasi, konfirmasi, lalu belum literat tuh. Itu baru dua. Literasi itu orang yang mampu. Orang yang punya kecakapan hidup dalam mampu membaca tulis, mengakses bahan bacaan, memahami apa yang tersirat dari yang tersurat. Jadi kalau orang tahu Bang Komeng melakukan sesuatu yang sifatnya satir, Ya. tapi dimaknai dengan yang seperti maunya dia, yang bukan satir, harus dipertanyakan keliteratannya tuh. Ini main menilai sesuatu tanpa memahami apa yang diharapkan, itu harusnya belum bisa dibilang sangat literat, belum. Bukan dari kitanya karena tidak mengapresiasikan ke mereka-mereka. Bukan dari kitanya, dari mereka. Bukan. Mereka harus Dari memahami mereka. bahwa Kang Komeng ini lagi bicara tentang kenyataan atau sedang melakukan proses pembelajaran yang bersifat satir atau sarkas misalnya. Itu. Keempat, kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis ini Kang Komeng benar-benar lagi bicara melawak atau bukan. Dia harus bisa membedakan tuh. Karena kan itu pasti dua dunia yang berbeda. Itu saja. Yang kelima ya sebenarnya kemampuan menghasilkan barang dan jasa yang bisa bersaing. Itu literat. Jadi literat itu dari berpikir sampai menghasilkan karya. Oh. Jadi life skill betul-betul, kecakapan hidup. Literasi. Betul ya, literasi. Kecakapan hidup. Berarti kan bukan bahasa aja ya. Tapi Kang Maman kalau bicara di TV saya lihat literasi bahasa. Iya. Orangnya apa? Literator apa? Orang yang mengerti kan literat. Orang yang ngerti literat. Kita belum punya istilah tentang hal tersebut. Nggak ada istilahnya. Nggak ada. Karena itu bagian yang inherent dengan orang yang sudah punya kecakapan hidup. Misalnya kayak gitu. Kan nanti mereka kemudian terseleksi lagi. Ada yang jadi cerdik-cendekia, cendekiawan, filsuf, produser. Biangnya berarti itu ya? Baru ada cabang-cabangnya. Itu dia. Jadi semua kecakapan hidup itu sebenarnya terangkum dalam literasi. Profesinya ada di dalam-dalamnya sebenarnya. Harusnya orang-orang SDM tuh literat ya? Harus sangat literat. Ya. Orang HR itu jangan cuma lihat mukanya orang, alah ini nggak pantas kerja di kita, buang gitu. Dia harus paham betul-betul, jangan lihat dari penampilan. Kalau masih lihat dari penampilan, lo nggak literat. Lo datang ke sini, lihat ya Bang Komeng cuma pakai kaos doang, pasti orang miskin. Dia nggak tahu harga kaosnya 2 juta misalnya. Dia nggak tahu aja gitu loh. Jadi jangan pernah menilai sesuatu itu secara sekilas. Ya. Itu mungkin kebiasaan dulu ya. Orang kita kan Ya. sakti-sakti.
Ya kan? Dia bisa melihat, oh ini orang gini, ini orang Iya. gini gitu. Padahal sekarang udah nggak bisa kayak gitu kan. Nggak bisa. Literasi itu punya 10 kompetensi misalnya. Eh. Lu ngerti, lu paham, lu mudah mengaksesnya. Lu bisa menghasilkan, mendistribusikannya dengan tepat ke sasaran. Lu bisa memproduksinya. Lu bisa menjadikannya sebagai alat untuk beraksi, untuk berkarya. Jadi banyak komponen kompetensinya untuk disebut seperti itu. Jadi kalau Indonesia misalnya dibilang, oh Indonesia sukses nih memberantas buta aksara. Buta aksara kita tinggal 2 juta sekian loh, dari 270 juta. Ya. Tinggal 2%-an lah dari jumlah penduduk. Apa gunanya kalau cuma bisa baca tulis, tapi dia nggak ngerti apa yang dia baca. Udah kayak anak kecil yang nggak ngerti apa yang dia baca, pokoknya bisa baca aja. Dia nggak bisa mewujudkannya. Dia belum sampai ke literat. Berarti ada hubungannya dengan, kan katanya di dunia menyebut netizen kita nih paling parah kalau berkomentar. Paling parah, paling nggak sopan. Ya. Macam- Apa ada hubungannya dengan literasi tadi? Sangat. Mendengar sesuatu langsung disambar, langsung disebar tanpa verifikasi, konfirmasi, berarti dia belum menguasai tentang kompetensi literasi. Verifikasi, konfirmasi itu bagian dari 10 komponen literasi. Mendengar sesuatu, saring dulu dong sebelum sharing. Pikirkan dulu benar atau enggak. Kalau pakai Socrates triple filter, pertama pikirkan benar gak nih? Kalau sudah benar berarti boleh nggak disebar? Belum tentu. Seperti ini misalnya, benar gak nih rumah tangganya Kang Maman lagi gonjang-ganjing? Dibuktikan benar. Tapi baik nggak sih kalau disebar? Itu kan urusan pribadi orang. Itu kan gosip, itu kan gibah. Nggak ada kepentingannya sama kepentingan publik. Bener aja harus dilihat dulu. Dilihat lagi, benar nggak? Baik nggak? Setelah baik, bermanfaat atau tidak? Kalau lo lewatin benar, baik, bermanfaat, lo literat deh. Itu dulu ya. Itu sangat sempurna literatnya kita. Pengaruh nggak dengan budaya kita yang gotong royong, saling tolong menolong? Mungkin jadi kebiasaan itu. Jadi pada saat dia membaca sesuatu yang ini, dia langsung sebar. Disebar seolah-olah itu kan, produk gotong royong. Supaya semua orang tahu. Kan kalau zaman dulu gitu, tolongin gue, wah langsung rrrt gitu. Dalam arti yang negatif mungkin. Baru masuk Dewa Group, ada yang satu copy paste, langsung disebar tanpa pernah tanya, bener nggak gitu kan? Padahal dalam proses gotong royong aja kalau kita mau kerjasama, yuk ronda bareng-bareng. Semua ikut, demi keamanan bersama kan? Untuk apa nih kita ronda? Untuk keamanan bersama. Begitu nangkap orang, satu orang bilang gebukin. Dia belum gotong royong tuh. Kalau kita sangat gebukin bareng-bareng. Tapi kalau kita kemudian pegang, kita bisa tahu dia maling dan kita bisa mengatakan bahwa bukan tugas kita untuk gebukin dia, untuk menghukum dia. Ada lembaga lain yang bertugas untuk menghukum dia. Nah, itu gotong royong yang benar tuh. Kayak ada kasus mobil waktu itu padahal nggak tahu permasalahannya kan. Dibilang maling. Ikutin, dihajar dan akhirnya sampai kemudian meninggal. sopirnya meninggal. Ya kan? Kemarin di Palembang mobil dibuang ke sungai misalnya kan. Iya, itu kan nggak. Ya pada saat posisi seperti itu kan agak repot tadi mencerna literasi itu. Selama Benar lo masih ini nggak. Itu dia, selama lo masih miskomunikasi, diskomunikasi, malkomunikasi, komunikasi yang salah, komunikasi yang tidak tepat, lu mispersepsi dan miskomunikasi, lu belum literat. Jadi literat itu sebenarnya dalam Islam tuh menarik. Setelah lu ikro, perintah pertama kan ikro tuh, bacalah. Ya. Selesai nggak di situ titiknya? Enggak. Oh kalau baca Al-Qurannya bacalah dengan nama Tuhanmu, berarti lu menghadirkan Tuhan dalam setiap gerakan lu kan. Yang kedua lu diingatin dalam Al-Quran 13 kali tuh Tuhan ngingatin. Apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak tadabbur? Apakah kamu tidak memahami terlebih dahulu sebelum melakukannya? Jadi setelah lu baca, lu disuruh berpikir dulu tuh. Sampai 13 kali loh Tuhan mengingatkan itu. Kalau lu masih baca langsung percaya begitu aja, masih perlu diragukan tuh. Ajaran agamaku seperti itu ya. Ajaran agama kita mengingatkan bahwa nggak cukup loh dengan ikro. Tapi lu kan dikasih otak, suruh berpikir, suruh tadabbur, suruh memahami terlebih dahulu. Berarti kata ikro tuh bacalah bukan hanya membaca. Bukan hanya membaca. Membaca sekeliling itu adalah bagian dari proses membaca. Peribahasa kita luar biasa, alam terkembang menjadi guru itu luar biasa. Membaca alam, membaca suasana alam. Orang zaman dulu nggak suka baca tapi tahu, kayaknya akan ada gempa nih, kayaknya akan ada banjir nih.
Karena tanda-tanda alam. Itu kan membaca ya? Membaca, dia lihat burung-burung tiba-tiba terbang bersama-sama, ada sesuatu nih yang akan terjadi nih. Itu bagian dari proses membaca. Ya itu dia, orang hanya tahu arti dari apa ya, harfiah ya itu. Iya, karena dipikirnya literat itu dasar katanya letter. Ya letter kan Tulisan aja kan, Iya. seolah-olah seperti itu. Kalau pemahaman yang memang sangat singkat, ya udah baca tulis hitung, bagian dari proses literasi gitu kan. Tapi kan setelah itu kan nggak cukup, ada proses yang lain. Sama yang istilahnya ada keaksaraan yang sifatnya teknis, bisa baca tulis, ada keaksaraan yang sifatnya fungsional, bisa nggak lu manfaatkan apa yang lu baca. Ada yang sifatnya budaya, udah tertanam di dalam diri kita, kita lakuin tanpa perlu lagi baca, tanpa perlu apa, kita udah tahu. Misalnya makanan ini haram, makanan ini halal, nggak usah lagi kan kita baca cari-cari, kita udah tahu. Kita udah literat, udah tahu yang kita baca ini haram, ini halal. Jadi begitu ketemu, ini gua nggak makan, ini gua makan misalnya. Itu udah tertanam, udah terinternalisasi di dalam diri. Itu baru sampai ke tingkat keaksaraan yang sifatnya budaya. Berarti belum nyampe titik literat yang atas ya? Belum, kita Itu- masih kadang-kadang di permukaan, di kulitnya, sekedar baca tulis. Tapi itu pun kita belum selesai. Makanya kenapa saya selalu kirim buku ke daerah-daerah, kirim bacaan, kirim Alkitab, kirim Al-Quran, tafsir. Karena ini nggak selesai-selesai, dan memang nggak boleh selesai. Selama kita dunia masih ini hidup. berputar ya? Kan utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi kan. Ya. Tuntutlah ilmu dari sejak di ayunan ibu sampai akhir hayat. Ya. Jadilah pembelajar seumur hidup. Hari ini yang kita baca sudah tamat, ternyata besok ada buku baru, temuan baru lagi yang memperbaiki yang sekarang. Ya harus baca lagi. Berarti kita di dunia ini belajar aja? Luar biasa kan Komeng kalau paham ini tuh, bahwa hidup ini sebenarnya proses belajar. Belajar terus nggak boleh berhenti. Sampai akhirnya kita bertemu dengan Sang Maha Guru kita. Nanti Allah baru Subhanahu wa Taala di udah situ. tuh, di akhirat baru Nah, udah. jadi jangan dengan udah mudah nggak belajar lagi. Iya, itu dia. Jadi jangan dengan mudah kita mengatakan ini mutlak benarnya. Yang benar-benar benar itu cuma di atas tuh. Hari ini benar lu, ya benar versi lu. Benar versi gue. Belum Iya. tentu benar menurut orang lain. Belum tentu benar versinya dia. Iya. Yakini aja bahwa ini kebenaran menurut gue ya. Iya. Jadi kadang-kadang saya selalu ngajak orang ngomong, ini menurut gue ya, atau ini menurut hasil riset ya. Nah harusnya bicaranya seperti itu tuh. Ini menurut temuan ya. Benarnya apakah itu mutlak? Belum tentu. Yang kita temukan di sini benar, belum tentu benar di tempat lain kan. Jadi nggak ada kebenaran absolut. Kalau Gusmus bilang yang benar-benar benar, cuma yang di atas. Wallahu a'lam yang kita lakukan ini. Benar, betul. Bermanfaat, benar, baik, bermanfaat. Kalau benar betul aja udah beda ya. Udah beda, kebenaran sama kebetulan beda. Dulu kita diajarin di sekolah benar Atau salah. Bukan betul atau salah kan? Iya. Coba kasih imbuhan awalan dan akhiran, kebenaran sama kebetulan. Udah beda. Iya. Sama dengan iklan buat anak, kok coba-coba Kang. Buat itu persamaannya apa? Bikin. Coba ubah. Buat anak kok coba-coba jadi Bikin. udah beda artinya. Jadi yang sinonim Ini di kita apa di apa nih? Makanya kadang-kadang saya Kang Maman ya melawak suka menggunakan pakai kata-kata atau bahasa Indonesia yang kayaknya ini kan campur bahasa luar, bahasa daerah. Jadi Nggak kadang-kadang apa-apa. berlawanan. kadang-kadang Nggak, ini pengaruh nggak ke literasi tadi itu? sangat berpengaruh. Eh, Cuman yang penting sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai komunikator mampu menyampaikan, dan komunikan kita yang menerimanya bisa memahami. Kadang-kadang kita harus pakai bahasa yang paling rendah, paling bawah supaya semua orang memahami gitu ya. kan. Itu benar. Tapi kadang-kadang kalau kita ketemu dengan orang-orang Jaksel, logat Jaksel yang campur aduk which is campur bahasa Indonesia Inggris, Ya. secara struktur bahasa udah jelas salah. Tapi kalau mereka saling memahami, biarin aja. Nggak masalah. Nggak ada masalah buat saya. Nggak ada masalah sepanjang lu bisa saling memahami tentang hal tersebut. Itu yang penting. Intinya itu, Mbak. Intinya Mbak itu. saya. Jadi jangan misalnya karena lu mau gaya, lu pakai which is tapi datang ke kampung gue di Goa misalnya.
Yang bahasa Indonesia aja masih kadang-kadang ini apa ya maksudnya ya? Tiba-tiba lu campur pakai bahasa Inggris gitu kan, hanya mau dibilang orang kota dan orang hebat. Lu bukan komunikator yang baik. Komunikator yang baik itu mampu memahami lu ingin menyampaikannya kemana, sasarannya siapa. Itu ya. Itu yang jadi buat saya sih kalau dia mau menggunakan bahasa apapun nggak apa-apa. Bahwa nanti kamu dimarahin sama Ivan Lanin, nah itu urusan lain. Kalau dulu katanya kan ada kelas-kelas tuh kalau bahasa daerah ya kayak Jawa ya. Ada level-levelnya. Kromo Inggil gitu-gitu kan ada tingkatannya. Itu karena dia katanya tidak mau disamakan awalnya ya, tidak mau disamakan dengan rakyat jelata. Iya. Dia membedakan itu. Ada bahasa yang sifatnya hierarkis. Ini untuk kalangan bawah, ini kalangan menengah, ini untuk hanya dengan ningrat, ada yang seperti itu. Bagian dari proses perjalanan budaya kita ada yang seperti itu. Ada yang masih melihat bahasa pun menunjukkan level, bahasa menunjukkan bangsa. Ada yang seperti itu. Tapi kalau saya sebagai komunikator, yang saya pilih adalah bahasa yang paling bawah supaya semua orang mengerti. Intinya itu. Harapannya seperti itu. Sehingga kalau saya ngomongin bicara notulensi itu orang bisa paham. Ya. Kalau Kang Komeng melawak itu yang bawah sampai atas bisa paham. Tapi coba Kang Komeng melawak pakai campuran bahasa asing atau bahasa Inggris, akan komunitas tertentu yang paham. Ya. Pakai bahasa daerah, komunitas tertentu yang akan paham. Jadi sebenarnya tergantung kamu berkomunikasi dengan siapa. Target market lu siapa, kata orang iklan kan? Kata orang TV seperti itu. Saya nggak pernah memberikan penilaian-penilaian yang salah terhadap hal tersebut. Yang penting pesan sampai. Karena kan komunikasi bagaimana siapa berkata apa tentang apa kepada siapa, melalui media apa, dan sampai nggak pesan itu. Jadi menurut Kang Maman ini bahasa apapun tidak ada yang salah, asal dia menyampaikannya di tempatnya. Di kan tempat begitu, yang kan? tepat. Ya. Di tempat yang tepat. Dan di sisi yang lain, saya suka betul dengan bapak-bapak bangsa kita, anak-anak muda 28, yang tidak pernah mengatakan berbahasa satu. Bertanah air satu, berbangsa satu, tapi menjunjung tinggi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Artinya apa tau nggak? Tetap menjaga bahasa-bahasa setempat. Tetap menjaga budaya-budaya setempat, bahasa-bahasa lokal. Itu luar biasa secara pilihan kata. Coba kalau Sumpah Pemudanya mengatakan berbahasa satu. Bayangin nggak? Menyamaratakan itu. Menyamaratakan dan mematikan budaya-budaya lokal, bahasa-bahasa lokal. Dia kan nggak pernah menyuruh kita mematikan bahasa-bahasa yang lain. Tapi kita tetap menjunjung tinggi bahasa persatuan kita kan. Itu bisa otoriter ya? Kalau kita menyeragam, kita memaksa orang untuk seragam, iya. Otoriter ya? Buat saya iya. Narasi tunggal itu nggak boleh ada lagi gitu loh. Jadi silakan aja. Cuman kita harus tahu diri bahwa saya misalnya Makassar, ada orang Makassar, ada Bang Komeng yang bukan Makassar. Saya ngomong seperti ini, saya udah nggak punya empati sama Bang Komeng. Bisa aja Bang Komeng tersinggung kan. Iya. Jadi disitulah bahasa punya etika. Lu ngomong apa tuh? Iya, lu nyeritain gue ya, lu ngomongin gue nggak gitu Padahal kan? kagak. Padahal enggak. Padahal minjem duit ya. Padahal kita nggak enak karena gue mau minjem supaya lu nggak tahu bahwa gue butuh duit. Nah, tapi kan lu harus ada etikanya, ada situasinya kan. Sama dengan misalnya bahasa yang sederhana deh. Dancol lu. Kalau di komunitas tersendiri, lu nggak apa-apa. Biasa. Kampret lu, man, gitu kan? Gundul lu man, gue nggak tersinggung, teman-teman gue biasa doang. Iya. Tapi kalau di orang lain, bisa aja dia tersinggung. Gila lu nyebut gue jancok, gitu loh, misalnya seperti itu. Nah, bahasa betul-betul sesuai dengan di mana lu berada, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu bahasa salah satunya. Berarti apa ya? Itu kayak pandai-pandai menempatkan diri bahasa. Yes, setuju banget. Dia sekarang kayak anjay sempet rame itu. Iya. Itu Lalu sudah diplesetkan. Orang ributin Dari misalnya anjing gitu iya. kan ke anjay, ke anjrit gitu. Padahal upaya untuk memperhalus sebenarnya kan. Iya. Kalau buat saya sih perkembangan bahasa seperti itu nggak ada masalah. Banyak kok bahasa kita yang dulunya nggak ada dalam kamus tiba-tiba masuk dalam kamus. Jadi kamus kita berkembang terus-menerus. Sekarang kalau nggak salah KBBI udah yang edisi kelima atau keberapa gitu. Ada pengayaan nggak apa-apa. Kita menyerap dari bahasa asing juga ada. Emangnya meja bahasa Indonesia? Iya. Bahasa Portugal kan? Emangnya lampu bahasa Indonesia? Bahasa Inggris kan dari lem. Lem bahasa Belanda. Emangnya stop pinggir bahasa Indonesia? Kan bukan. Stop pinggir. Kan ada bahasa Inggris. Stopping here. Cuman dia denger aja gitu ya. Dia kopinya stop pinggir misalnya.
Jadi menyerap bahasa asing sekalipun nggak ada masalah. Ada juga yang dari yang salah akhirnya dijadikan nama gitu kan. Ya, Kayak katanya Belanda nanya itu gunung apa? Kata orang Betawi kagak tahu, oh Krakatau. Itu juga kan nyangkut ke bahasa. itu cara bertutur storytelling untuk yang membuat orang menarik dan selalu kemudian menjadi cerita yang turun-temurun digunakan. Sama dengan pelaut bertemu dengan orang Ambon lalu nunjuk itu apa di sana, Australia. Oh, berarti itu Australia gitu loh. Itu hal-hal yang biasa yang muncul dalam dialog-dialog antar penduduk setempat, antar apa, untuk kadang-kadang untuk mencairkan suasana, lalu kemudian jadi cerita dongeng yang turun-temurun dimaknai dengan ada yang menganggap itu sebagai kebenaran, ada yang cuma menganggap itu bagian dari bercanda. Silakan aja memaknainya. Nggak bisa dipaksakan loh. Nggak ada bukti-bukti sejarahnya juga misalnya. Kayak Australia itu karena turun-temurun gitu kan. katanya orang aborigin ditanya itu binatang apa? Kanggaro. Kanggaro itu artinya nggak tahu. Iya. Jadi kangguru. Jadi kanguru misalnya. Ya. Silakan aja. Sama dengan Hampir semua negara berarti ada. ada yang bilang begitu lihat burung puyuh ketika Belanda turun, itu apa namanya? Oh, itu Bantam. Lalu jadilah Banten misalnya. Siapa yang dapat bukti sejarahnya kalimat itu misalnya? Ya, Banyak. Kalau sejarah memang harus dibuktikan. Iya. Tapi ada yang memang dari turun-temurun dilisankan kan? Kalau bahasa tidak. Ada yang tertuliskan, ada yang tidak. Ya. Sehingga selalu menyedihkan di Indonesia, kita tuh salah satu negara yang terkaya jumlah bahasa daerahnya. Tapi makin lama makin banyak yang hilang karena penganutnya makin sedikit. Bahkan saya pernah ketemu dengan teman dari Badan Bahasa di Kemendikbudristek. Ada bahasa saya lupa di Ambon atau di Papua yang penggunanya tinggal 2 orang. Sehingga berusaha buru-buru untuk dibikin kamusnya supaya nggak hilang bahasa itu. Karena itu adalah kekayaan budaya kita. Suatu saat kalau kita mau memahami daerah tersebut dan ketemu bahasa itu, kalau kita nggak ada yang paham kan kita jadi nggak ngerti perjalanan sejarah daerah tersebut. Hieroglif misalnya tuh, siapa sekarang yang menggunakan lagi? Nggak ada kan, tapi karena ada ahlinya, masih bisa turun-temurun kita pelajari sejarahnya kan. Nah, tadi Kang Mon bilang KKB aja sekarang udah kamus besar bahasa Indonesia kan? Sudah ada edisi-edisinya. Nggak boleh kan mati. bisa hilang dong. Nggak boleh tambahan-tambahan. Jangan hilang, tapi dia bertambah boleh. Oh gitu. Dia bertambah aja terus. Kalau saya bilang kamus bahasa Indonesia bertambah aja terus, tiba-tiba nanti ada kata yang hilang, kan tinggal dikasih keterangan bahwa ini pernah ada masanya dan sekarang sudah tidak digunakan lagi. Tetap harus diberitahukan. Ada perjalanan sejarah yang harus muncul. Iya. Iya. Jadi saya senang tuh kalau punya bahas KBBI misalnya edisi 1, edisi 2 bagus tuh. Kita bisa kemudian melihat perjalanan sebuah bangsa. Perjalanan kebahasaan sebuah bangsa. Jadi kalau punya buku yang terbaru jangan hapus buku yang lama. Karena di situ ada pergulatan pemikiran yang menarik loh yang bisa dilihat nanti. Dulu kita mengatakan ini benar gitu kan, tiba-tiba ada temuan baru ini jadi salah. Itu kan menarik. Jadi jangan kemudian mengatakan itu salah. Dulu dia benar loh. Kalau digunakan sekarang dia salah. Karena ada perkembangan baru. Jadi jangan pernah menilai hari ini dengan masa lalu. Jadi saya nggak bisa mengadili Bang Komeng. Kalau kami beda masa gitu loh. Dia salah. Lu harus mengerti konteks sejarahnya, teks dan konteks. Hari itu kenapa sampai dia melakukan hal tersebut? Nggak boleh kita dengan mudah cuma lihat teksnya doang. Tapi lihat konteksnya. Dan lihat tahunnya, masanya. Itu yang kadang-kadang orang suka salah dalam melakukan penilaian. Dulu dia salah nih begini-gini. Menurut peraturan sekarang, dia salah kan karena undang-undang yang sekarang. Padahal undang-undang yang sekarang kan baru muncul setelah dia mati. Lo kan nggak bisa mengadili orang berdasarkan undang-undang yang sini. Undang-undang ini kan nggak bisa berlaku surut. Undang-undang kan dibikin hari ini untuk ke depan. Jadi jangan adilin orang dengan undang-undang yang ada hari ini untuk mengadili masa lalu orang tersebut. Ya kalau dulu saya boleh nyimpan minyak goreng banyak-banyak pada masa dulu. Nah, sekarang peraturannya nggak boleh. Ketika dilarang menimbun dan sebagainya misalnya. Nggak bisa dong ya? Udah nggak boleh. Iya, Bapak nggak bisa nuduh saya pada zaman dulu itu nggak saya bisa. salah ya. Kalau belum ada peraturannya secara hukum, kita bicara kan. Nanti ada lagi tuh secara etika, secara moral, secara itu lain hal lagi kan. Ketika lu lihat orang lain menderita, lu malah ngumpulin untuk kemudian mainin harga. Lu bicara aja secara etika, secara moral, secara hati nurani, itu lain lagi cerita. Tapi kalau bicara secara peraturan, kalau dulu belum ada,
ya nggak bisa kemudian dia disalahin secara hukum, secara undang-undang. Itu yang kadang-kadang kita suka menilai masa lalu berdasarkan aturan yang ada masa sekarang. Salah. Salah semua lah nenek moyang kita. Salah semua. Kalau memang itu diberlakukan, nenek moyang kita nggak pernah salah dong. Makanya kan, Iya. kita belum punya, dia waktu itu belum ada proklamasi kemerdekaan. Kalau dia masih pakai bendera-bendera lain, kita nggak bisa nyalahin loh. Iya. Belum resmi di Undang-Undang Dasar bahwa bendera kita merah putih saat itu misalnya. Iya, kayak Majapahit kan kelapa ya gambar. Iya, dia bawa umbul-umbul. Wah, salah tuh bangsa. Benderanya bukan merah putih. Nggak bisa. Nggak, itu lo salah tuh. Lo Berarti- salah berkomunikasinya juga salah. Berarti tadi saya salah ya menyalahkan karena dulu ada gotong royong. Jadi sekarang orang mau menolong orang tanpa dilihat salah. lihat. Buat saya sih nggak salah. Eh, Pemaknaannya aja yang berkembang. Bahwa gotong royong itu ternyata di era digital pemaknaannya jadi berkembang kemana-mana. Ada yang berkembang ke arah benar, gotong royong untuk sama rata, sama rasa, kira-kira seperti itu. Menyelesaikan masalah bersama-sama. Kalau dikerjain sendiri akan berat, kalau dikerjain bersama-sama akan jadi ringan. Lihat tetangga satu mau bangun rumah, dia nggak bisa biayain siapa-siapa, kita bareng-bareng bikin. Itu gotong royong yang sampai sekarang nilai itu masih hidup. Tapi kalau gotong royong untuk mengatakan, yuk kita hancurkan dia punya reputasi, yuk 100 orang gotong royong untuk bekerja bersama menghancurkan reputasi dia, lu bisa nyebut itu gotong royong, tapi gotong royong dalam arti yang negatif kan. Jadi bukan gotong royong yang salah, pemaknaan lu dan pengamalan lu terhadap gotong royong yang salah gitu. Lu bareng-bareng nih kerjasama gebukin orang sampai orang itu meninggal dan kita bilang itu penjahat kok, boleh dibunuh. Wah, kamu bunuhnya dengan gotong royong ya? Lu udah salah menggunakan. Sama dengan istilah inilah, begal. Begal tuh dulu artinya apa coba? Pembegal aja kan? Iya, jaga. Jagal kan? Coba sekarang apapun, motor dicuri, ada begal. Mau ini ada begal, ada begal. Lu cari deh di dalam kamus, di dalam KUHP ada nggak istilah itu? Kagak ada. Kita sering membuat pemaknaan yang sifatnya peyoratif atau mengecilkan yang besar dan membesarkan yang kecil. Pemaknaannya jadi tiba-tiba berubah gitu kan. Samalah zaman dulu, zaman Pak Harto. Kenaikan harga disebut harga disesuaikan. Sesuaikan. Itu kan bahasa-bahasa penghalus kan, gaya bahasa aja kan. Iya. Nggak ada Bukan kata berarti lain. kemudian makna itu berubah. Tapi ada di satu masa di mana makna itu dipakai untuk kepentingan politik tertentu misalnya. Itu sih. Jadi ya disitulah lenturnya bahasa. Bahasa bisa untuk apa saja. Dan bahasa Jadi- itu menunjukkan diri kita. Ya, dan bahasa itu terus berubah-berubah pengertiannya. Makanya kita harus terus belajar dan belajar. Itulah ajaran agama yang luar biasa dahsyat ya. Lu nggak boleh berhenti belajar. Ya, berarti kita ini di dunia bukan siapa-siapa, tapi kita di dunia itu sebagai murid atau pelajar. Itu kalau nonton film silat Cina, selalu kan penghormatan terhadap guru kan. Iya. Saya murid, saya guru guru kesekian. Iya. Sorry, murid kesekian. Iya. Itu sebenarnya filosofinya luar biasa. Lu harus belajar terus. Makanya dibilang guru adalah pengalaman yang terbaik. Sangat, Ya. sangat. Terima kasih Kang Maman. Thank you Kang Komeng, makasih banyak.